teman-teman semua, kenalin, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai urgensi, isi, dan istilah-istilah kode etik jurnalistik. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Zaidan Abdiuroin, NPM 035. Halo, perkenalkan nama saya Vela Danifaya, NPM 170. Saya Rani Aulia, NPM 036. Zekia Cahaya, NPM 023. Saya Nanda Mirotulalidah, 21038. Kode etik jurnalistik adalah pedoman yang sangat penting bagi setiap jurnalis dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi yang akurat, adil, dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa fungsi dan tujuan adanya kode etik ini, seperti yang pertama, menjaga integritas dan kredibilitas media. Jurnalisme yang beretika akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap media, sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat. Yang kedua, mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Berdasarkan prinsip utama jurnalistik, mengutamakan akurasi dan kebenaran, dengan mematuhi kode etik ini dapat menghindari konflik sosial di masyarakat. Ketiga, menghormati privasi dan hak individu. Kode etik ini akan melindungi hak privasi individu dan memastikan bahwa berita yang dilaporkan tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat, menjaga independensi dan mencegah konflik kepentingan, seperti tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain, sehingga membantu jurnalis agar tetap objektif. Yang kelima, meminimalkan potensi dampak negatif pada masyarakat, seperti memicu ketakutan, kebencian, atau perpecahan di tengah masyarakat. Yang keenam, yakni melindungi jurnalis dari tuntutan hukum. Jurnalis dapat mengurangi resiko tuntutan hukum karena sesuai dengan peraturan yang ada pada jurnalistik. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dalam memenuhi kebutuhan yang hakiki untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan juga perannya, pers harus menghormati hak asasi setiap manusia. Karena hal itu, pers harus bersikap profesional dan terbuka oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia harus berpegang teguh pada pedoman dan etika profesi serta mentaati kode etik jurnalistik, yaitu antara lain 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, secara cacat jiwa atau sehat jasmani. 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan meminta maaf pada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Istilah-istilah dalam etika jurnalistik. Yang pertama adalah independen, yang artinya memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Yang kedua adalah akurat, yang berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Yang ketiga, tidak beritikat buruk, artinya tidak ada niat secara sengaja untuk merugikan pihak lain. Yang keempat, hak tolak, yang berarti hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan juga keluarganya. Yang kelima yaitu embargo, yang berarti penundaan penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Yang keenam, informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Yang ketujuh adalah off the record, artinya segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Yang ketujuh adalah menguji informasi, yang artinya melakukan check and recheck tentang keberadaan informasi tersebut. Kesembilan, berimbang, yaitu memberi ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Kesepuluh, ada opini yang menghakimi, yang merupakan pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
Selanjutnya ada asas praduga tak bersalah, artinya prinsip tidak menghakimi seseorang. Ke-12 ada menyalahgunakan profesi adalah tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Ke-13 ada menghormati hak narasumber, yang dimaksud adalah sikap berhati-hati dan menahan diri. Ke-14 ada kehidupan pribadi, berarti segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Ke-15 ada hak jawab, merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dan terakhir ada hak koreksi, adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Penjelasan tersebut adalah urgensi, isi, dan istilah kode etik jurnalistik yang kita ketahui. Semoga bermanfaat. Bye-bye.